Halo kawan-kawan cyber security, kembali lagi. Sekarang kita masuk ke hari keempat. Ini makin lama, tentu saja challenge-nya ini semakin sulit, semakin menantang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang burp suite dan fuzzing. Hari yang keempat. Story-nya adalah eh, kemarin ingat nggak ketika email servernya itu kejebolan besar-besaran. Nah, semua akunnya udah direset password nih sama Maxis admin, seorang sysadmin di perusahaan Santa. Kemudian eh, semua itu udah diganti passwordnya kecuali satu orang, yaitu Santanya, karena Santa sedang meninjau jalur pembagian hadiahnya. Nah, di sini tantangannya adalah kamu diminta untuk masuk ke akun Santa karena Santa ini sering sekali dia orangnya eh, tidak aware tentang berapa panjang password yang aman. Jadi passwordnya ini mungkin mudah dijebol. Jadi kita lanjut ya ke tantangan ini. Sebelum masuk ke tantangannya, saya akan jelaskan sedikit tentang Burp Suite, autentikasi, dan fuzzing. Kita mulai dari proses autentikasi dulu ya. Jadi yang namanya autentikasi itu adalah membuktikan siapa diri kamu. Bisa jadi dengan sesuatu yang kamu tahu, contohnya username dan password. Atau bisa menggunakan token, sesuatu yang kamu miliki. Atau juga bisa sesuatu yang adalah diri kamu, sesuatu yang menjadi diri kamu, yaitu biometrik. Contohnya fingerprint, kemudian retina, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman udah paham tentang autentikasi, berikutnya ada yang namanya autorisasi juga. Autorisasi ini eh, adalah wewenang yang kalian dapatkan ketika kamu sudah berhasil diautentikasi. Ketika kamu sudah berhasil masuk ke akun kamu misalkan, terus nanti kamu bisa apa aja. Contohnya gini, kalau kamu punya akun Instagram. Nah, setelah kamu login di akun Instagram, kamu punya wewenang untuk update story, update post, nge-like Instagram teman, nge-like post Instagram teman, ngejawab story teman. Nah, ini adalah autorisasi yang dimiliki oleh akun kamu. Jadi autorisasi itu sejenis wewenang terhadap sesuatu yang sudah terautentikasi gitulah ya. Selanjutnya pada pada kesempatan yang kemarin itu juga yang namanya content discovery. Kalau belum nonton coba lihat di atas ya linknya. Nah, content discovery ini adalah salah satu jenis dari fuzzing. Fuzzing ini adalah sebuah teknik untuk menggunakan mesin secara otomatis untuk mencari informasi-informasi penting, kemudian mencari celah pada web. Jadi kemarin ketika kita melakukan dirbuster itu, kita mencari direktori-direktori itu termasuk fuzzing. Kemudian fuzzing juga bisa digunakan untuk mencoba kombinasi username password dengan dictionary. Ya, ini juga termasuk dictionary attack pada password. Nah, sebelum masuk ke challenge-nya, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara menginstal Burp Suite di komputer teman-teman supaya bisa berjalan. Jadi kalau teman-teman udah pakai Kali Linux, teman-teman nggak usah install lagi karena Kali Linux sudah ada bawaannya yaitu Burp Suite dan tinggal disetting di browsernya. Tapi kalau teman-teman menggunakan macOS, Windows, atau misalkan Linux, distro yang lain seperti Ubuntu, nah teman-teman wajib install Burp Suite terlebih dahulu. Cara installnya sangat mudah, tinggal googling aja. Kemudian coba cari Burp Suite. Burp Suite, download seperti ini. Nanti akan dimasukkan ke dalam satu web dari Portswigger. Ini adalah perusahaan yang menerbitkan Burp Suite. Ini teman-teman bisa langsung go straight to download. Nah, di sini teman-teman pilih yang Community Edition kalau misalkan ingin yang versi gratisnya. Tapi ada juga versi yang profesional.
versi profesional itu sangat powerful, sangat cepat untuk melakukan testing ke web. Jadi Burp Suite ini spesialisasinya adalah testing web. Tapi masalahnya itu lisensinya lumayan mahal, dan kalau misalkan teman-teman belum butuh butuh banget, saya sarankan pakai Community Edition dulu, karena Community Edition ini udah super powerful untuk sekelas web proxy. Jadi kalau misalkan teman-teman udah download, pilih dulu mau yang apa ya, Linux, Mac OS atau Windows. Kalau misalkan udah di-download yang versi terbarunya, nanti teman-teman download juga yang namanya Foxy Proxy. Ini ada baik di Mozilla Firefox maupun di Google Chrome, itu juga ada Foxy Proxy. Dan pastikan aja penggunanya ini sangat besar ya, sangat banyak, karena emang ini sering sekali dipakai, terutama kalau ada jaringan proxy yang menengahi jalan ke internet. Jadi tinggal ditambahkan aja nih ke Firefox atau ke browsernya. Nah, kalau udah, nanti di sini ada satu label di sini yang gambarnya seperti rubah ini ya. Ini adalah Foxy Proxy. Kita pencet option dulu. Kemudian kita tambahkan satu entry baru di dalam proxy-nya. Namanya kita beri burp, atau terserah lah apa aja, sama aja gitu ya. Kemudian IP address-nya 127.0.0.1, portnya adalah 8080. Username dan password itu diabaikan aja. Warnanya mungkin ingin dibuat seperti Burp Suite, warna oranye kayak gitu ya. Ya ini nggak oranye banget. Nah oke. Setelah itu teman-teman nyalakan burpnya, Foxy Proxy burpnya nyala. Nah, sekarang kalau teman-teman mau akses internet, jelas nggak bisa, karena kita belum buka Burp Suite-nya. Jadi, kalau misalkan butuh internet sekarang, ya teman-teman tinggal turn off aja. Jadi ini turn in, turn off ya. Jadi kayak tinggal on off aja, kayak saklar lampu gitu ya. Nah, ini bisa lagi. Kemudian coba nyalakan burpnya. Ini ketika kita koneksinya ingin dilewatkan ke dalam Burp Suite. Nah, sekarang saatnya coba buka Burp Suite-nya. Saya udah download sebelum ini. Ini adalah Burp Suite Community Edition juga. Kemudian di next aja, kemudian start burp. Setelah burpnya masuk, jalan, teman-teman masuk ke HTTP burp seperti ini. HTTP burp seperti ini. Kemudian ditekan enter, dan teman-teman download sertifikatnya. Setelah sertifikatnya di-download, nanti teman-teman masuk ke dalam Firefox, ke dalam preference atau ke settingnya, coba search proxy. Coba carilah proxy, kemudian setting, sertifikat. Carilah sertifikat, kemudian importlah itu sertifikat yang baru saja teman-teman download dari HTTP burp. Kalau saya udah di-download. Jadi nanti tinggal oke aja, dan setelah sertifikat dan proxy-nya di-setting, nanti segala jenis komunikasi di sini akan melalui Burp Suite. Itu ya, contohnya saat saya buka Google gini ya. Nah, nanti otomatis burp-nya terbuka ketika kita ingin request, karena di sana ada yang namanya proxy. Proxy ini bisa di tipe intercept on maupun off. Tipe on artinya kita harus forward satu-satu requestnya. Itu ya, kita forward satu-satu gini. Bisa berguna di beberapa circumstance atau beberapa beberapa event bisa berguna. Tapi most of the time, atau mungkin kalian ingin ini koneksinya itu smooth, kita matikan interceptnya kita buat jadi off kayak gini. Jadi
itu otomatis burp suite-nya akan mengeklik forward forward terus. Jadi kitanya nggak harus klik forward forward terus, dan semua ini ya historinya bisa dilihat di HTTP history ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang setelah berhasil menginstal burp suite, kita akan langsung masuk ke challenge. Sekalian saya akan menjelaskan beberapa fitur-fitur dari burp suite dan fuzzing pada challenge kali ini. Teman-teman bisa start mesin dulu, ini mungkin butuh waktu, dan saya sarankan untuk fuzzing silahkan gunakan attack box supaya di sini supaya lebih cepat. Kita udah bahas ini di awal ya, kenapa kita menggunakan attack box saat melakukan fuzzing. Dan ini juga butuh waktu untuk dibuka. Oke, jadi kedua mesin tersebut udah berhasil di deploy, baik attack mesinnya maupun targetnya. Kemudian kita seperti biasa ya, kita full screen kan aja. Kalau ini kita exit split view supaya lebih jelas. Lalu di sini kita buka ya satu browser Mozilla ada di sini. Kemudian di sini juga ada Burp Suite. Bisa diakses di sebelah kanan ini. Oh, keluar. Ini dia Burp Suite Community Edition. Start burpnya. Dan Mozilla-nya juga kita nyalakan burpnya. Ini juga udah terinstall Foxy Proxy. Kita udah tinggal pakai aja kalau di attack box. Kemudian di sini kita akan coba akses ke target. Proxy-nya kita intercept off dulu. Ke browser lagi. Kemudian untuk copy paste-nya biasanya pakai ini ya. Paste-nya pakai clipboard yang ada di sini. Samping kiri. Kemudian ditutup lagi. Kemudian baru di sini di Ctrl V. Nah, kita dapati ada satu login page yang mana yang tadi ini akun milik Santa, dan kita coba jebol akun milik Santa karena Santanya sedang cabut keluar, nggak ada di sini. Kita ingin mengganti passwordnya, ceritanya seperti itu. Nah, di sini kita bisa coba ya gunakan misalkan Santa, kemudian di sini ABCD gitu ya, kemudian login, save. Ini invalid username password. Nah, setelah itu kita coba lihat di Burp Suite apakah udah masuk ke dalam history. Ya, sudah masuk ya history. Kita mungkin ingin masukkan itu ke dalam scope supaya lebih fokus, tidak banyak distraksi, nggak ada URL lain seperti detect portal, Firefox, incoming telemetry, Mozilla. Kita add scope aja supaya traffic yang ditangkap di sini yang berasal dari IP address-nya. Nah, coba kita masukkan lagi ya. Santa, passwordnya ABCD. Dan kita lihat burp suite-nya. Oh, ininya bisa diklik supaya terlihat ya, ini ya request barunya. Nah, di sini saya perbesar sedikit, dan mungkin ini juga bagian display juga bisa diperbesar hurufnya supaya lebih jelas. Nah, di sini ya.
Dari requestnya ini, kita bisa lihat ya dari requestnya ini, buah post request. Kita kemarin udah bahas juga ya tentang HTTP method ya, ada get request, ada post request. Kemudian di sini ada cookie yang kemarin kita bahas juga, sempat kita bahas cookie. Kemudian di sini username dan password yang saya masukkan, dan ini tombol login yang saya klik, gitu ya. Jadi kalau di web di HTTP model pengiriman datanya seperti ini. Jadi username-nya siapa gitu kan, Santa, misalnya passwordnya dikirimkan di sini, dan di sini Burp Suite capable atau dia punya kemampuan untuk mengambil itu semua di tengah jalan karena dia sifatnya adalah proxy. Proxy itu adalah sesuatu baik software maupun server yang menengahi koneksi antara dua belah pihak. Nah, di sini saat saya mencoba login di komputer saya, dan ketika dia berkomunikasi dengan server itu di tengah jalan diambil oleh si Burp Suite ini. Jadi kita bisa lihat username-nya dan passwordnya. Dan di sini belum terenkripsi karena ngeproxinya itu masih di dalam komputer, belum saat ditransmit ke luar, belum dienkripsi menggunakan TLS. Makanya kita bisa lihat semua responnya di kiri request, di kanan responnya. Kalau respon itu adalah jawaban server dari request yang kita lakukan. Kita juga bisa lihat nih ya, baik dari raw, hex maupun rendernya. Ya, tapi di sini mungkin nggak kelihatan ya, unable to render response. Jadi kalau di sini kita lihat di sini ada code HTML, CSS, JavaScript yang dikirimkan server kepada kita. Kemudian browser nanti tugasnya melakukan render terhadap respon ini. Jadi terbentuklah sebuah website yang terlihat seperti ini karena dirender oleh browser. Lokasi headernya di mana, lokasi formulir username di mana, lokasi formulir password di mana, kemudian lokasi tombol loginnya ada di mana. Oke, gitu ya. Kemudian sekarang kita akan explore lagi kemampuan dari Burp Suite ini. Misalkan kita punya tadi yang kita masukkan username Santa dan password ABCD ini, kemudian kita coba send to repeater atau dengan hotkey Ctrl R. Nah, terus kita kejar ke tab repeaternya di sini. Kita coba send ya. Ini yang tadi ya, invalid username password, kita salah masukkan. Coba passwordnya di sini bisa diganti gitu loh, secara langsung loh. Nah, ini bisa diganti. Nah, ini bisa diganti kayak gitu ya. Lalu dicoba secara terus-menerus tanpa harus pakai browser gitu. Ini tipe serangan yang namanya adalah replay attack. Kita melakukan serangan, kita melakukan request ulang terhadap request yang tadi kita lakukan gitu ya. Kita lakukan request pertama, kemudian kok salah passwordnya. Saya ganti parameter passwordnya sampai parameternya benar. Nah, ini adalah repeater. Jadi fungsinya banyak sekali, dan repeater ini adalah salah satu tools di Burp Suite yang paling sering dipakai kalau menurut saya seperti itu. Nah, sekarang walaupun kita udah pakai Burp Suite tapi kita masih full manual nih. Kita masih full manual karena kita harus ketikkan password satu-satu, kemudian klik send. Ini belum masuk yang namanya fuzzing. Sekarang kita akan lakukan fuzzing dengan Burp Suite ini. Oke ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah bisa kita jawab ya. Kita udah bisa mengakses login formnya, kemudian kita udah mengkonfigurasi Burp Suite, kita udah mengintercept, oke. Dan di sini untuk menyelesaikan challenge ini, kita akan melakukan fuzzing. Kita akan melakukan yang namanya dictionary attack. Dictionary attack ini adalah salah satu bentuk brute force yang mana dia udah punya kamus password terlebih dahulu. Kamus passwordnya ada di mana? Teman-teman bisa ambil dari sini ya. Ada download it from here. Nah, di sini adalah kamus passwordnya. Jadi kamus password ini akan dicoba satu persatu dengan username Santa. Oke, kita kopikan, masukkan lagi ke dalam clipboardnya.
Ini kemudian teman-teman tutup lagi ini ya. Kemudian yang tadi ya repeater, pada tab repeater ini teman-teman klik kanan, kemudian send to intruder. Nah ya, dengan menggunakan intruder kita bisa melakukan brute force attack, dictionary attack maupun fuzzing. Kita masuk ke tab position dulu di sini. Kita akan tentukan variabel mana yang berubah-ubah value-nya atau nilainya berubah-ubah. Di bagian mana list dari yang barusan kita copy ini akan masuk ini di bagian mananya? Tentu saja di bagian passwordnya. Kita akan coba username Santa dengan password tadi ya. Kita mencoba password dari list tersebut. Oleh karena itu kita clear dulu semua supaya hilang semua variabel di sini. Kemudian kita masukkan di bagian mana yang akan berubah-ubah variabelnya. Seperti ini ya, di bagian passwordnya. Kemudian di add. Dan di dalam payload kita pakai simple list. Kemudian kita di sini klik paste gitu. Semua password dictionary-nya yang udah kita kopikan masuk ke dalam sini semua. Lalu pastikan attack type-nya sniper dan kita lakukan serangan. Mungkin di sini akan butuh sedikit waktu karena butuh butuh sampai selesai, dan ternyata udah selesai juga karena di sini word list-nya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan nanti word list-nya sampai 1000 baris, nah itu mungkin butuh waktu yang sangat lama untuk selesai, apalagi kalau menggunakan Burp Suite yang Community Edition. Dan di sini bagaimana kita tahu nih? Ini tulisan semua, kita nggak tahu password yang benar mana. Coba lihat, ada satu yang berbeda di sini di antara yang lain. Ya, dari status code dan dari lengthnya. Ada satu payload, yaitu cookie yang memiliki status 302 dan lengthnya atau panjangnya itu adalah 2548. Nah, kemungkinan besar cookie ini adalah password dari akun Santa. Kita coba yuk. Username-nya Santa, passwordnya cookie. Dan kita berhasil masuk ke akun Santa. Ini ya, kita bisa lihat ini ya, jadwalnya Santa ini ngapain ya. Monitor elf, load stocking, the min space. Oke, gitu ya. Lalu di sini ada satu flag yang kita pakai untuk menyelesaikan challenge di sini. Submit. Kemudian tadi passwordnya adalah cookie. Oke, jadi untuk tantangan kali ini kita udah berhasil menyelesaikan secara utuh dan kita udah belajar juga tentang fuzzing, burp suite dan sebagainya. Jadi teman-teman, kita akan kembali lagi di video yang mendatang untuk day 5 atau hari yang kelima. Di sini udah muncul hari yang kelima. Kita akan buat di video yang berbeda, dan jangan lupa untuk teman-teman subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kita bisa mendeliver ini ke notifikasi teman-teman setiap hari. Jadi gitu ya, terima kasih.